me do my two-step. Halo Tribuners, kembali lagi nih bersama saya Rizky Fadriani dalam acara Triponcast, Tribun Pontianak Official Podcast, dan masih dengan perbincangan seru kita nih dengan dunia per-e-sportan ya Bang. Iya, benar banget. Oke, tapi kalau lanjut lagi nih ya Bang, Iya, langsung boleh, dipotong nih. Tapi kalau untuk di Pontianak sendiri Bang, banyak nggak sih tim-tim Mobile Legends ya terutama yang setara nih, seperti Elite Pro? Ya sebenarnya dulu setara banyak, bahkan kita di bawah. Oke. Nah kita karena gini loh, ini sekaligus ya saya mau berpesan kepada tim-tim komunitas yang ada di Pontianak. silakan Ya. nih, Bang. Jangan pernah takut untuk berkompetisi, karena kita awalnya juga sama seperti kalian. Kita dari yang nggak ada apa-apa, kita bukan tim apa-apa, kita karena modal nekat dan modal percaya diri aja, kita bisa sampai di titik ini. Jangan mendengar, wah ada tim HVX Elite Pro ikut nih, ada tim ini ikut nih, wah jadi ciut nyalinya nggak berani ikut. Sampai kapanpun kita nggak akan bisa maju kalau punya mental seperti itu. Nah itu yang kita lakuin, sama seperti kalian di posisi kalian pada saat ini. Kita PD-nya luar biasa, ikut aja dulu, menang kalah ke belakangan. Iya, benar, yang penting kita udah coba. usaha dulu, benar. Oke. Nah ini yang terjadi di Pontianak Mbak. Ketika mendengar tim-tim besar seperti yang ada di Pontianak ya, seperti kita, ikut satu turnamen. Itu nyalinya udah chip semua. Bener. Padahal tim di Pontianak itu, apalagi tim komunitas banyak banget. Tapi yang ngikutin turnamen yang ada kitanya, paling 20 tim, 20-an Oh tim. udah ada nih. Nah, Elite Pro, udah ada. nggak ikut Udahlah, gitu. udah ada HFX Elite Pro, ya malas lah. Nah, jangan punya mental kayak gitu. Itu menyambung pertanyaan Mbak yang sebelumnya Iya, itu loh. bener. Nah, apa yang harus dilakukan tim komunitas untuk mendapatkan sponsor segala macam? Dari sana. Coba bayangin tim kalian bisa ngalahin tim HFX Elite Pro. Wah itu berita besar. Nah, itu dia. Itu yang bikin, itu mungkin sesuatu yang bisa mengubah nasib tim Anda. Bener. Nah, makanya kalian harus semangat loh. Lawannya semakin kuat, semangat kalian harus semakin tinggi. Jangan malah menciut. Bener. Nah, Asalkan berani dulu nih iya, ya Bang. bener Terjun banget. dulu nih, jangan Bener. takut gitu. Bener. Sampai kapanpun nggak akan ada habisnya. Iya, bener banget. Oke, tapi kalau untuk Mobile Legends sendiri itu Bang, nama-nama turnamen besar itu apa saja tuh Bang? Mungkin bisa disebutkan nih. Jadi Tribuners di rumah juga pada tahu nih. oke. Jadi di Indonesia itu kompetisi terbesar Mobile Legends itu namanya MPL ya. Oke. Itu dari developer gamenya langsung, dari Dari Muntun. Muntun, ya. Iya. Untuk Indonesia sendiri lah, tim-tim profesional di Indonesia. Oke. Nah, lalu di kasta keduanya itu katanya kasta kedua ya, itu ada MDL. Nah, itu di bawah MPL lah. Kalau kayak seperti sepak bola, kalau di Indonesia kan Liga 1 kan liga tertingginya ya. Nah, ini Liga 2-nya. Oke. Nah, jadi itu namanya MDL. MDL. Nah, itu juga diikutin sama untuk mengikuti ke arah sana itu juga sudah diperlakukan diberlakukan seperti tim profesional yang ada di MPL. Oh, Jadi oke. kayak istilahnya sebelum masuk ke MPL lah gitulah. MDL dulu nih. MDL dulu gitu Oh, loh. Oke. Iya. Tapi kalau untuk turnamen luar gitu, skala internasional gitu apa tuh Bang? Oke, kalau skala internasional yang resmi dari developer gamenya itu ada MSC, itu skalanya Asia Tenggara, se-Asia Tenggara, itu dari juara-juara MPL itu loh. Dari setiap negara ditandingin Kan, MDL tadi, oke MDL naik ke MPL nih Iya, Tribuners, iya. barulah lanjut lagi ke MSC. MSC. MSC itu skalanya Asia Tenggara. Oke. Jadi juara-juara dari MPL dari masing-masing negara itu ditandingin di MSC. Oke. Nah, kemudian yang paling baru, tahun lalu baru berjalan ini ada yang namanya M1. Itu kejuaraan dunia. Nah, pesertanya itu juga sama. Juara dari tim-tim Oke. MPL ini. MPL tadi. Iya, dari setiap negara. Oke. Tapi Vincent ada bayangan nggak tuh Vincent? Bisa ke sana? Harusnya sih bisa. Harus lah, itu Iya. mental juara harus, Iya. harus semangat nih. Tapi kalau untuk Vincent sendiri sebagai player ya, yang langsung main nih gitu, suka dukanya apa sih ketika mengikuti turnamen? Suka dukanya banyak sih, kayak waktu, terus kekompakan tim. Kadang susah kayak merangkul teman-teman buat kompak itu agak susah. Oke. Nah, Terus masalah mental juga. oke, mental dan kekompakan ya, itu Iya. jadi masalah. Nah, tapi itu kembali lagi ke manajer nih, itu paling susah pasti ya. Karena Iya, manajer untuk langsung membentuk- menghadapi nih ketika satu orang nih ngambek atau bad mood Wah, gitu. saya udah kayak bapak-bapak yang punya 10 anak, Mbak. Sebenarnya jujur aja aku bilang kan, karena ada masalah apapun mereka larinya ke manajer Oke, dulu. bener. Contoh di tim ada crash, ada ya beda pendapat, adu mulut lah. Ini baru-baru juga baru kejadian Iya, gitu loh pasti kan, ya, Bang. soalnya ramai ini ya, iya. Bang. Jadi yang benar-benar harus turun handle
untuk memperbaiki kondisi di tim itu tetap peran manajer. Oke. Ya kita nggak bisa lari. Itu saya kemarin benar-benar udah capek banget seharian, udah siap-siap tidur. Wah, di grup ribut, Mbak. Kita yang nggak jadi tidur gitu loh Iya, kan. benar. Nah, jadi emang itu memang perannya seorang Itu manajer. mungkin juga bumbu-bumbunya ya. Iya, Itu suka penting sekali dukanya sama biar temannya gitu. biar ntar kedepannya ada ceritanya kan. Bener, itu bumbu-bumbunya. Jadi harus sabar dulu nih Kalau flat ngadepinnya. mah nggak seru, Iya, Mbak. bener. Kalau flat bukan tim namanya Iya, ya, bener, Mbak. Bang. Oke, tapi selama ini ketika Abang menangani banyak sekali player gitu, ada nggak sih yang aneh-aneh gitu? Yang aneh-aneh ya puji Tuhan di tim kita seaneh apapun itu masih bisa diterima logika lah, Mbak. Oke. Nah, jadi untungnya itu anak-anak kita ya karena kita saringnya bukan dari skill gameplay doang, Mbak. Jujur aja saya bilang, skill itu nomor kesekian. Skill bisa dicari, Mbak. Tapi attitude itu yang Bener. paling penting. Nah, makanya di tim kita sehebat apapun banyak player-player yang lebih hebat dari anak-anak kita di Pontianak ini, Mbak. Tapi kenapa mereka nggak ada di tim HFX Pro? Nah, Dan itu mungkin karena ada poin-poin yang lebih penting daripada skill yang belum mereka bisa penuhi. berarti ada nggak nih tips dari Bang Jimmy sendiri sebagai manajer nih, bagaimana cara menghandle nih para player agar mereka juga selalu kompak? Tadi kan masalahnya dia ada kekompakan. Ya saya kalau untuk menghandle hal-hal seperti ini sebenarnya simple ya. Saya suruh mereka mikir aja karena sampai hari ini udah ngasilin apa aja sama-sama. Oke, jadi Rela, sayang gitu ya. rela mau ditinggalin seperti ini. Nah, ini hasil usaha kerja keras kalian loh. Kalau misalnya kalian karena hal kecil aja nggak bisa handle kayak gini, gimana kalian mau lihat yang lebih besar? Bener. Kita baru di setengah jalan loh. Oke. Nah, mungkin dari kata-kata seperti contoh kata seperti itu yang bisa buat mereka sendiri sadar gitu. Bahwa kita di sini itu bukan cuma sekedar main game, kita udah kayak keluarga karena tiap hari kita udah ketemu. Bener. Ya, namanya saya juga yakin di dalam keluarga sekalipun, keluarga beneran sekalipun, itu pasti ada crash-crashnya. Bener. Nggak mungkin flat doang, Iya, wah semua bener. baik-baik aja, nggak mungkin, Mbak. Bener, Nah, bener. justru malah crash-crash kecil seperti itu yang bikin buat kita itu bisa semakin solid. Is bener. Kita bisa lebih saling ngerti satu sama lain. Nah, itu yang saya syukurin dari anak-anak saya, punya rasa kekeluargaan yang sangat besar. Oke. Nah, dan juga attitude mereka yang sangat bagus lah. Oke. Ini kalau sebagai kapten sendiri nih Vincent, seperti apa sih untuk menjaga kekompakan teman-teman nih? Menjaga kekompakan ya. Ya mungkin masing-masing punya ego ya. Mungkin ditahan aja egonya. Oke, ditahan. Tapi bisa nggak tuh Vincent nyuruh nih temennya, tahan ego kamu gitu? Kan nggak mungkin kan? Tapi sebagai tim nih ketika main gitu kan, biasanya ada kadang kondisi nggak stabil itu kan Bang. Seperti apa tuh mengatasinya? Yang nggak stabil ya. Kalau kita sih gimana sih yang itunya? Kalau di kondisi nggak stabil, ya naik turun pasti ada lah, Mbak ya. pasti. Cuman kita nothing tulus aja sih. Apapun hasilnya kita hajar dulu sih. Hasil mah belakangan, Mbak. Kalau kita prinsipnya kayak gitu ya. Yang penting kita usaha aja dulu. Kita tahu ada turnamen besar, jauh-jauh hari kita prepare. Prepare sebaik mungkin. Nah, hasilnya itu ya kita lihat nanti. Oke, berarti emang ini tuh dibentuk jadi tim profesional ya Bang? Iya. Biarpun ada masalah pribadi gitu, ketika udah main nih, oke semuanya lepas. Iya. Oke. Jadi kita nggak ada, ya mungkin beban mungkin ada ya dari masing-masing player ya. Apalagi turnamen-turnamennya gede kan. Nah, cuman ya kita nothing tulus aja, Mbak. Kita udah sampai, contoh kayak kemarin, kita udah sampai di titik kita bawa nama Indonesia. Itu tentu ada satu beban tersendiri. Tapi ya di flashback lagi, kita udah mengikuti playoff segala macam, kita udah lewatin perjalanan yang sangat panjang. Apapun hasilnya, kita di Indonesia juara, Mbak. Oke, benar. Nah, gitu loh. Jadi nothing tulus aja. Jangan sampai ke bawah-bawah, wah, wakil Indo nih gitu kan. Oke. Nah, jangan sampai kayak gitu. Nah, mungkin itu juga disadari sama anak-anak lah. Jadi, ya kalau anak-anak saya, anak-anak HFX Elite Pro, makin jago lawannya, wah mereka makin gila, Pak, makin semangat. Oh, oke. Nah, jadi itu benar-benar mentalnya, kita harus punya mental seperti itu, seperti yang saya bilang sebelumnya kan. Jangan ciut dulu. Bayangin aja dulu, kalau bisa ngalahin tim-tim yang benar-benar Oke, ini kuat. harus digantungin dulu nih mimpinya nih, targetnya Benar nih. banget, benar banget, benar Jadi banget. kalau ketika kalian main tapi nggak ada target ya sama juga ya Iya, Bang. benar. Tapi dibuat dulu nih targetnya seperti apa, barulah bisa kalian kejar tuh. Iya. Tapi kalau untuk Vincent sendiri nih Vincent, bahagia nggak sih bergabung di Elite Pro? Bahagia lah pastinya, apalagi semuanya lagi semangatnya kan main, kayak itu semua tuh hobi mereka, jadi kayak mereka ngejalannya tuh seneng. Iya. Tapi yang mengawali Vincent yang akhirnya memilih nih, oke aku akan bergabung di Elite Pro. Itu kenapa? Itu pertama diajak
Oke. diajak dulu, terus kayak timnya kan dulu belum kuat tuh. Mm-mm. Kita latihan terus tiap hari, tetap masih nggak kuat. Semenjak baru-baru ini perubahan roster, kita kayak main bareng terus, Oke. kayak mainnya sampai pagi biasa dalam sebulan itu. Oh, oke. Terus kayak kerja kerasnya terbayar lah sampai Oke, sekarang. tapi berarti dari awal tadi emang belum jadi pemain profesional sebenarnya. Oke, berarti masih main-main suka-suka doang main gitu. Tapi akhirnya sekarang gitu udah bisa mewakili Indonesia. Iya, Nah, nih Tribuners lagi nih, catatan penting untuk kalian ya. Vincent aja berawal dari yang main iseng-iseng. Iya. Akhirnya memberanikan diri untuk mengikuti turnamen kecil. Akhirnya bisa mewakili Indonesia. Jadi kalian di rumah jangan hanya sekedar nonton doang nih Bang, tapi nggak didapetin nih ilmunya. Iya, Harus harus. berani keluar dari zona nyaman kalian, Iya. ikutlah turnamen, coba-coba dulu nih, Iya, siapa benar tahu banget. bisa ketemu Vincent nantinya. Jangan dengar HFX ada lalu wah nggak Iya, jadi Ci. dasar. Baru HFX loh, belum di luar loh gitu loh kan. Bener. Belum lagi tim-tim luar di ini Tribuners. Iya. Oke, nah yang terakhir nih ya Bang, ke depannya rencana dari HFX sendiri, apakah ada rencana nih mau merekrut anggota baru atau seperti apa? Untuk merekrut anggota baru mungkin ada beberapa yang harus diperbaiki ya Mbak ya. Tapi kalau untuk divisi Mobile Legends saya sendiri ini mungkin belum. Oke. Mungkin belum. Karena kita ya seperti yang kita lihat kita lagi kuat-kuatnya, kita lagi panas-panasnya ya. Nah, mungkin untuk dari divisi PUBG-nya atau di tim satunya lagi, HFX Elite Crusader itu mungkin ada sedikit perombakan ke depannya. Oke. Nah, jadi bagi kalian ya, ingat ya, di komunitas peluang selalu ada gitu loh. Jadi jangan ciut dulu. Saya fair-fairan aja, buka-bukaan aja. Kita mencari talent, lihat dari turnamen-turnamen komunitas. Di situ potensi paling besar untuk kita dapetin talent-talent atau player-player bagus. Oke. Kita nilai secara mentalnya, kita nilai secara attitude-nya dari semuanya. Oke, jadi juga nih lagi di Tribuners ini niatkan kalian nih ketika main nanti lomba komunitas ya tadi ya Bang, jangan asal main karena wah ini main anak Iya. gang nih gitu, Iya, lalu makanya. main asal-asalan, wah gampang kecil gitu. Iya, Tapi makanya. ternyata nih Tribuners, teman-teman dari HFX sendiri itu memantau kalian nih, Iya. kira-kira siapa sih bibit-bibit unggul yang Benar bisa banget. direkrut seperti itu. Benar. Dan untuk Vincent nih, Vincent mungkin closing statementnya apa sih ingin Vincent sampaikan kepada teman-teman di rumah agar mereka juga mungkin bisa nih seperti Vincent. Ya tetap semangat aja sih. Kalau itu hobi kalian ya kalian jalanin aja. Oke, dari Bang Jimmy Bang mungkin ada yang ingin tambahkan? Oke, closing statement dari saya untuk orang tua Oke, yang ini Tribuners ya. selalu khawatir anaknya main game. Nah, perlu bapak atau ibu tahu sekarang di 2020 menjelang 2021 ini ya, itu game bukan sesuatu halangan seperti zaman dahulu kala. Karena dengan bermain game pun anak-anak bapak ibu sekalian itu bisa sukses. Nah, contohnya kita berkaca dari profesional kejuaraan profesional, itu playernya digaji, terus bisa jadi content creator, itu penghasilannya 1 bulan itu bisa tembus sampai 500 juta ke Oke, atas. mungkin contohnya seperti YouTuber kita, Just No Limit tadi Iya, ya, bisa. Bang. Itu jangan diomongin lagi, Mbak. Itu udah iya, makanya berawal dari main game kan. Jadi sekarang zaman udah berubah. Nah, yang ingin saya pesankan ke Bapak Ibu sekalian yang nonton podcast ini, ubahlah pola pikir kita Oke, benar. seiring berjalannya waktu. Jangan cuma bisa berpatokan dengan apa yang sudah Bapak Ibu, ya mungkin kita tahu lah, udah hidup di maksudnya perbedaan zaman Iya, ya. bener. Kita harus update juga. Jangan terlalu kaku dengan apa yang kita pegang dari dulu itu loh. bener. Nah, kasihan juga anak-anak kita. Jangan pernah untuk memaksakan kehendak anak-anak kita menjadi seperti apa Orang yang Bapak tuanya Ibu gitu, oke. inginkan. Itu kasihan juga anak-anaknya. Bener. Nah, jadi kita harus fleksibel mungkin. Apapun yang disukain sama anaknya, berilah kesempatan anak Bapak Ibu untuk menunjukkan apa yang mereka bisa. Bener. Apapun itu. Oke. Itu pesan saya. Nah, karena saya pribadi juga merasakan sendiri, orang tua maunya gini, tapi Iya. kita Menolak gitu. nolak terpaksa, nggak bisa Mbak. Tapi tetap dipaksain itu rasanya nggak bisa. Bener. Tapi saya punya tekad di diri saya sendiri untuk menunjukkan ke orang tua saya kalau jalan saya ini juga bisa sukses. Gitu. Oke. Nah, makanya saya sampai hari ini
orang tua nggak pernah ngelarang saya sama sekali untuk main game lagi. Karena udah ditunjukkan ini hasilnya Iya, loh. bener banget. Gitu. Contohnya ada Vincent di sini berawal dari hobi tadi, iseng-iseng akhirnya bisa nih Iya. menjadi player profesional ya, Iya, Bang. bener banget. Oke, nah Tribuners berakhir juga nih podcast kita hari ini. Terima kasih nih untuk Bang Jimmy Ya, dan thank Vincent you. udah menghadir ke Wah, studio thank kita you. hari ini juga. Terima kasih pada Tribuners di rumah yang udah menyaksikan podcast ini sampai selesai, dan semoga nih apa yang kita bicarakan di sini nih bisa Iya, bener bermanfaat bagi kalian loh Tribuners. Semoga informasi ini jangan kalian buang sia-sia ya, Bang. Iya. Iya, jangan Saya sampai Rizky sia-sia. Padriani dan juga Bang Vincent dan Bang Jimmy. Iya. Undur diri juga hari ini. Sampai berjumpa di Tripuncast edisi berikutnya. Bye. Want me do my two-step.